Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama Saputra. Hari ini kita akan masuk pada sesi tutorial berbagi tentang bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, dalam kesempatan ini kita akan memanfaatkan Word sebagai penunjang dalam pembuatan dokumen seperti laporan akhir, laporan penelitian, proposal, dan makalah. Nah, di sini kita akan membuat fokusnya adalah pada penomoran. Jadi biasanya di dalam suatu dokumen laporan itu ada beberapa hal, yaitu sampul, halaman sampul atau cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, 2, 3, hingga daftar pustaka atau lampir, dan juga lampiran. Nah, dalam penomoran ini biasanya halaman sampul hingga daftar gambar, daftar-daftar ini biasanya dalam bentuk tulisan Romawi, dan pendahuluan hingga akhir itu dalam bentuk angka. Nah, bagaimana memisahkannya? Kita di sini akan mempelajari itu, sehingga tidak perlu membuat banyak dokumen untuk satu laporan, cukup dalam satu file Word sudah terhimpun semua laporan. Nah, langkah pertama, seperti biasa kita memberi penomoran sebagaimana biasanya, yaitu ada di insert, footer, atau shortcut-nya biasanya saya langsung double klik di bagian footer. Nah, setelah ini akan muncul design, yaitu di bagian page number. Kita memilih penomoran yang umumnya adalah di kanan bawah. Ini tergantung model manapun, tergantung masing-masing kelembagaan. Nah, kita menggunakan di kanan bawah. Nah, ini akan keluar nomor otomatis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masalahnya di daftar gambar itu 5, daftar pendahuluan 6. Harusnya pendahuluan ini adalah awal nomor 1. Dan di sini Romawi. Nah, bagaimana merubahnya? Kita akan masuk ke bagian page number, format page number. Nah, di sini kita pilih Romawi. Oke. Nah, akan berubah menjadi angka Romawi. Tapi permasalahannya adalah bab 1 juga ikut. Nah, bab 1 juga ikut menjadi Romawi. Sedangkan tadi harapan kita adalah di bab 1 ini angka biasa, 1, 2, 3. Nah, bagaimana memilahnya? Sangat sederhana sekali. Jadi kita letakkan kursor kita satu halaman sebelum halaman yang ingin kita edit. Nah, misalnya pendahuluan ini akan kita rubah halamannya menjadi angka 1 biasa, dan mulai dari angka 1, maka kita letakkan kursor kita di satu halaman terakhir, di paling akhir. Nah, kemudian di sini kita ambil page layout, lalu pilih break, dan next page. Nah, itu artinya kita memisahkan formula untuk nomor ini, dan ini sudah kita edit baru lagi. Nah, ini masih 6, kita tinggal rubah saja di page number, format page number, lalu pilih angka 1, 2, 3 yang biasa, start at 1, mulai dari angka 1. Nah, jadi pendahuluan, ini daftar gambar, 5 Romawi, pendahuluan sudah angka 1. Selesai pemisahannya. Nah, jadi segitu sederhananya. Kita cukup meletakkan kursor di satu halaman di sebelum halaman yang ingin kita pisahkan, lalu pilih page number, lalu break. Nah, kemudian biasanya juga halaman sampul itu tidak ada halamannya. Biasanya tidak dituliskan, walaupun ada tetapi tidak tertulis. Karena di halaman depan nggak mungkin ada angkanya. Maka kita tinggal memilih saja. Di sini ada different first page. Di bagian design, different first page, centang. Maka otomatis halaman pertama hilang. Tidak dimunculkan, tetapi nomornya ada. Maka di kata pengantar langsung nomor Romawi 2. Jadi cukup mencentang pilihan different first page. Nah, dalam pembuatan laporan juga biasanya bab 1 itu atau setiap awal bab itu tidak ada halamannya. Nah, sama kita juga menggunakan different first page. Nah, 2, 3 ada, satunya hilang. Nah, begitu juga dengan bab 2. Bab 2 kita, nah ini, bab 2 landasan teori, kita akan menghilangkan juga halaman di bab 2 ini. Tapi sini sudah tercentang. Kenapa? Nah, ini sama seperti kasus antara Romawi dan angka, kita tidak memisahkan. Ini masih mengikut format yang lama, maka kita pisahkan dulu, kita break dulu. Nah, breaknya tadi bagaimana? Yaitu letakkan kursor satu halaman sebelum halaman yang ingin kita editing, lalu kita break, page layout, break,
lalu next page. Nah, di sini akan hilang otomatis karena tadi sudah kita formulakan di bab satunya. Namun masalahnya di sini penomornya kembali dari 1. Maka ini akan kita edit. Di sini klik page number, format page number, lalu start at-nya kita mulai dari halaman 5 karena halaman sebelumnya halaman 4. Maka halaman 5-nya tidak terlihat, halaman 6-nya muncul. Nah, begitu juga dengan bab metode, bab 3, dan bab-bab selanjutnya. Jadi kita ingin menghilangkan awal bab, maka kita letakkan kursor satu halaman sebelum halaman yang ingin kita edit, page layout, break, next page. Nah, di sini akan kita edit lagi di 6, 9, karena tadi mengikuti format yang lama, maka kita reformatting, kita format ulang. Nah, start at 10. Karena halaman sebelumnya halaman 9. Maka hilang 11. Nah, begitu seterusnya. Jadi, tidak susah dalam membuat penomoran, jadi tidak perlu lagi membuat beberapa file untuk satu laporan. File cover sendiri, daftar isi sendiri, kemudian isi sendiri. Nah, tidak perlu lagi, kita cukup membuat dalam satu file. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sesi tutorial hari ini, yaitu terkait pembuatan nomor dalam dokumen. Nah, di sesi tutorial berikutnya, saya akan berbagi tentang bagaimana membuat daftar isi secara otomatis, tinggal sekali klik keluar seluruh daftar isi dan halamannya, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, ini juga sesuatu yang menjadi permasalahan, biasanya kita membuat daftar isi manual pakai titik-titik diketik, ataupun pakai pilihan yang otomatis tab titik-titik. Tapi ketika ada perubahan halaman di bab diisi, kita harus ngecek secara manual. Nanti kita akan mempelajari tentang pembuatan itu secara otomatis di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.